Yang pertama yaitu ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah anggota famili Faradisaide dari ordo Falciformes. Cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat Torres, dan Australia Timur. Adapun fakta unik dari burung cendrawasih, tidak semua burung cendrawasih berbulu warna-warni. Burung cendrawasih terkenal dengan bulu-bulu indah mereka yang warna-warni. Burung cendrawasih dapat menari untuk menarik perhatian lawan jenis. Burung cendrawasih juga hanya bertelur sekali dalam setahun. Cendrawasih adalah makhluk cantik dengan proses perkembangbiakan yang relatif lambat. Betina bertelur hanya 2 atau 3 butir dalam satu masa kawin, yang kemungkinan hanya sekali dalam 1 tahun. Makhluk cantik ini dengan proses pengembangbiakan yang relatif lambat. Burung yang berasal dari Papua ini sering diburu manusia karena bulunya indah. Mereka sering menggunakan dari ritual, upacara adat, hingga hiasan. Selain perburuan liar, penyebab lain punahnya cendrawasih adalah aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua yaitu ada burung nuri. Burung nuri merupakan keluarga burung yang beranggotakan burung-burung bayan atau betet di wilayah dunia lama. Keluarga ini terdiri dari 6 subfamili atau keluarga, yaitu Agapornithinae, Chorocapsinae, Lorinae, Platycercinae, Psittacellinae, dan Psittaculinala yang berasal dari Indonesia bagian timur meliputi daerah Ternate, Papua, dan juga Ambon. Karena keberadaannya yang semakin langka akibat perburuan liar, membuat burung ini termasuk daftar hewan yang dilindungi. Semakin besar burung nuri, semakin besar burung itu akan umur mereka. Misalnya burung nuri jenis African Grey diketahui bisa hidup lebih dari 60 tahun. Jenis macau biasanya hidup antara 25 sampai 50 tahun, sedangkan burung nuri berukuran sedang biasanya hidup di antara 15 sampai 20 tahun. Ciri-ciri burung nuri sangatlah unik. Yang pertama yaitu paruh bengkok. Ciri paling umum dari burung nuri adalah bentuk paruhnya yang bengkok. Yang kedua, warna bulu yang indah. Selain berpengaruh bengkok, nuri merupakan burung dengan warna bulu yang mencolok. Yang ketiga yaitu suara kicau merdu. Sebagai burung pekicau, nuri memiliki suara yang merdu. Dan yang keempat, ukuran tubuh. Banyak orang yang memelihara burung nuri ini karena warna bulunya yang mencolok serta suaranya yang merdu. Selain memiliki suara merdu, burung nuri pun dapat berbicara layaknya manusia seperti sering dilakukan oleh burung beo. Yang ketiga yaitu ada kasuari. Kasuari adalah salah satu dari 2 genus burung di dalam suku Casuaridae. Genus ini terdiri dari 3 spesies kasuari yang berukuran sangat besar dan tidak dapat terbang. Kasuari adalah ratites atau burung yang memiliki tulang dada datar dan tidak dapat terbang. Berasal dari hujan tropis Australia dan Asia Tenggara. Burung kasuari termasuk burung omnivora. Kasuari memakan buah-buahan, daun-daunan, akar, serangga, dan hewan kecil seperti tikus, ular, serta burung lainnya. Dalam makanannya, buah-buahan merupakan sumber makanan utama kasuari, khususnya buah-buahan yang tumbuh di pohon-pohon tinggi di hutan. Burung kasuari biasanya menyerang kita ketika merasa takut dan terancam, di mana mereka menyerang untuk melindungi dirinya sendiri ataupun anaknya. Namun, burung kasuari juga dapat menyerang karena menginginkan makanan yang sedang dibawa oleh manusia. Persebaran populasi kasuari kelam berganda tersebar di hutan daratan rendah di Australia, Pulau Irian, dan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Spesies ini salah satu-satunya burung dengan harga kasuarius yang terdapat di benua Australia. Semua kasuari biasanya burung pemangsa hutan mahir menghilang jauh sebelum manusia tahu ada di sana. Fakta unik dari burung kasuari yaitu mereka memiliki tubuh yang besar, leher yang panjang, dan kasuari merupakan jenis burung yang tak terbang yang dapat dikenali karena kaswe atau helm mereka yang berada di atas kepala. Yang keempat ada kanguru atau kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki ciri cat berupa sebuah kantung. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin atau kanguru. Ciri-ciri kanguru yaitu memiliki 2 kaki belakang dan depan dengan ukuran yang berbeda. Kaki belakang ukurannya jauh lebih besar dan kuat, sedangkan kaki depan lebih kecil dengan fungsi yang berbeda. Kaki depan hewan ini digunakan untuk mengambil makanan, sementara kaki belakangnya untuk bergerak. Habitat asli dari kanguru merah berada di kawasan gersang atau jarang ditemukan air. Selanjutnya, kanguru abu-abu. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan kanguru merah. Mereka hidup di hutan-hutan terbuka seperti eukaliptus dan di padang berumput. Kanguru ini ditemukan pertama kalinya oleh seorang ilmuwan Ernst Mayr pada tahun 1928. Populasi paling rendahnya ditemukan di wilayah terpencil di pegunungan Fozia, Papua, Indonesia. Kanguru jenis ini biasanya dinamai dengan kanguru pohon atau kanguru mental emas. Dengan jumlah sekitar 50 juta di seluruh negara, 2 kali jumlah penduduk, kanguru merupakan salah satu hewan asli yang paling mudah ditemui di Australia.
Yang kelima yaitu ada koala. Koala adalah salah satu binatang berkantung haus dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Phascolarctidae. Kata koala berasal dari bahasa Daruk, salah satu bahasa Australia pribumi yang berarti tidak ada air atau dapat juga diartikan tidak minum. Koala merupakan hewan yang bodoh. Dibandingkan dengan mamalia lainnya, koala memiliki rasio otak dan tubuh yang paling kecil. Tidak hanya itu, jika biasanya otak memiliki lipatan-lipatan, lain halnya dengan koala. Koala bisa tidur dalam rentang waktu 18-22 jam dalam sehari. Koala tidak memiliki waktu pasti untuk makan, namun biasanya mereka makan di malam hari. Dan saat makan, koala mampu mengkonsumsi daun eukaliptus yang merupakan salah satu flora khas Australia sebanyak 500 gram setiap harinya. Koala mirip dengan arman atau saudara terdekat mereka, namun memiliki rambut yang lebih tebal dan lembut, telinganya yang lebih besar dan kaki tangan yang lebih panjang dilengkapi dengan cakar yang besar dan panjang untuk membantunya memanjat. Koala hanya ada di Australia karena merupakan hewan endemik negara tersebut. Jika koala ditemukan di tempat lain seperti di kebun binatang suatu negara, biasanya koala tersebut sengaja didatangkan. Selanjutnya yang keenam ada burung kiwi. Kiwi adalah spesies lain dari burung tidak dapat terbang yang endemik di Selandia Baru dari genus Apteryx. Dalam ukurannya yang seperti ayam domestik, kiwi adalah ratite hidup yang paling kecil. Seluruh spesies kiwi adalah spesies terancam. Kiwi juga merupakan simbol nasional Selandia Baru, hanya ditemukan di Selandia Baru. Dalam setahun, burung kiwi mampu bertelur sebanyak 3. Zona Australis merupakan wilayah yang mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Kawasan ini ditandai dengan tipe fauna khas seperti binatang berkantung, kanguru, platypus, burung kiwi, cocar bebek, wallaby, koala, dingo, dan kaskus. Yang ketujuh ada raja udang. Raja udang merupakan nama umum bagi sejenis burung pemakan ikan dari suku Alcedinidae. Di seluruh dunia terdapat kurang lebih 90 spesies burung raja udang. Pusat keanekaragamannya adalah di daerah tropis Afrika, Asia, dan Australia. Semua raja udang memiliki kepala besar, paruh runcing, kaki pendek, dan ekor pendek. Khusus untuk burung raja udang, keberadaannya telah dilindungi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang kepengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2018. Raja udang biru atau udang biru adalah spesies burung dari keluarga Alcedinidae dari genus Alcedo. Burung ini yang biasa ditemui di rawa pesisir mangrove dan muara sungai, menyebar terbatas di Indonesia mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Burung raja udang kalung biru menjadi salah satu burung langka sekaligus burung dilindungi di Indonesia. Burung ini memiliki nama yang sangat sesuai dengan penampilannya, dengan warna biru cerah yang mengkala pada bulu-bulu yang membentuk seperti kalung di lehernya. Arowana jardini sering ditemukan di kawasan perairan Merauke. Sisik Arowana jardini berkilau sangat indah seperti mutiara jika terkena cahaya lampu dari sudut yang tepat. Karena itu, Arowana jardini sering juga disebut sebagai arowana mutiara. Nama lain dari arowana ini adalah Gulf Saratoga atau Northern Saratoga. Fungsi dari jardini arowana sebagai ikan predator tipe atas adalah membersihkan makanan yang sulit dijangkau oleh ikan tipe tengah maupun di bawah, yaitu di area atas permukaan air. Makanannya dia bisa memakan jangkrik, kodok, kelabang, udang, ikan, serangga, cacing, dikarenakan ikan ini disebut karnivora. Dilihat dari bentuk fisiknya, jumlah baris sisik arowana jardini ada 7 atau 8 baris. Ukuran sisik ikan arowana jardini lebih kecil dibandingkan arowana Asia. Corak warna dasar arowana jardini berwarna coklat dengan bintik-bintik keemasan pada bagian tengah sisiknya, bagian kepalanya, bagian sirip, dan juga bagian ekornya. Ada pola cincin melingkar seperti bulan sabit di tepi sisik berwarna hijau atau merah. Ikan arowana asli Papua ini memiliki 2 varian, yakni red pearl dan green pearl. Mastigias merupakan genus bagi ubur-ubur sejati dalam keluarga Mastigidae dan memiliki 7 spesies berbeda. Mastigias Papua adalah ubur-ubur yang umumnya hidup dan menjadi daya tarik danau laut di wilayah tersebut. Danau laut adalah badan air yang dari permukaan tertutup oleh daratan dan terisolasi dari laut, tetapi tetap memiliki hubungan dengan laut. Ubur-ubur Mastigias biasanya hanya hidup di air hangat dan memiliki warna fisik biru, kuning oranye, coklat, dan beberapa bahkan memiliki sejumlah titik-titik putih dan hitam.
Ubur-ubur mastigias hidup pada kisaran 27 sampai 31 derajat Celcius. Spesies ini bersimbiosis mutualisme dengan alga coklat Zooxanthella hingga membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Ikan lungfish adalah salah satu spesies bernama ilmiah Ceratodus sp. Ikan tersebut hidup di benua Australia, Amerika, dan juga Afrika. Lungfish ikan yang masih satu keluarga dengan salamander fish. Keunggulan ikan ini dapat hidup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di dalam tanah meskipun tanah tersebut sudah kering. Lungfish biasanya akan masuk ke dalam lumpur jika di area perairan tempat mereka memasuki musim kering. Biasanya sehabis musim kering berlalu, baru ikan tersebut akan muncul kembali dari tanah. Menurut ilmuwan, ikan tersebut bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 tahun lamanya. Ikan lungfish bernafas dengan insang atau organ tubuh yang mirip sekali dengan paru-paru. Lebih tepatnya, paru-paru primitif tunggal dan tak perlu naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Ia merupakan salah satu jenis tanaman kayu-kayuan yang berasal dari Afrika dan Australia. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat kurang lebih 1.300 spesies akasia dengan 960 spesies diantaranya merupakan akasia Australia. Di Indonesia, akasia pertama kali diperkenalkan di Kepulauan Maluku pada tahun 1970-an sebagai tanaman untuk penghijauan. Akasia merupakan jenis tanaman yang cepat tumbuh sehingga disukai untuk penghijauan dan dengan segera menyebar ke seluruh Indonesia. Tanaman ini tumbuh secara alami di hutan tropis lembab di Australia dengan bagian laut, Papua Nugini, dan Kepulauan Maluku. Akasia batangnya kekar dengan beberapa cabang berdiameter besar. Kulit batang berwarna putih atau abu-abu kekuningan, halus mengelupas dalam helaian panjang. Ranting-ranting pohon pilang berduri tajam, panjangnya hingga 2,5 cm. Berwarna coklat gelap ataupun hitam, jarang sekali yang berwarna putih. Tajuk akasia ini menyerupai payung. Bunga akasia tersusun dari banyak bunga kecil berwarna putih atau krem seperti paku. Ketika bekar, bentuk bunga ini mirip seperti sikat botol. Biji akasia berwarna hitam mengkilat dengan bentuk bervariasi seperti longitudinal, elips, oval, hingga lonjong. Manfaat pohon akasia bisa dijadikan bahan baku parfum, bahan furnitur dan mebel, mencegah longsor, bahan baku produk kecantikan, dan juga sebagai tanaman hias. Licuala merupakan kelompok tumbuhan monokotil berkayu. Licuala merupakan marga palem yang terdiri dari 130 jenis. Salah satu jenis licuala ini adalah Licuala peludosa Great Exmart. Jenis yang familiar di masyarakat Indonesia adalah Licuala grandis dengan nama palm atau palem kipas. Pada umumnya, Licuala merupakan palem rendah sampai sedang, jarang yang tinggi. Sebagian besar jenis-jenisnya tumbuh di hutan dataran rendah tropis. Beberapa jenis ada yang tumbuh hingga ketinggian 1300 dpl. Marga ini tumbuh dalam strata bawah, kadang-kadang mendominasi hingga membentuk semacam beluga Licuala. Biasanya tumbuh di tempat-tempat yang ternaung rapat atau terlindung dan jarang ditemukan di tempat yang terbuka. Palem dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai tanaman hias baik di dalam maupun di luar ruangan. Batangnya untuk bahan bangunan dan tongkat, daunnya untuk atap rumah, bahan kerajinan seperti topi dan juga tas, serta bahan dekorasi untuk acara-acara khusus. Eukaliptus adalah tanaman asli Australia yang juga banyak ditemukan di Papua Nugini, Indonesia, sampai Filipina. Tanaman eukaliptus tidak tahan dengan cuaca dingin. Inilah mengapa eukaliptus hanya tumbuh di daerah-daerah subtropis dan tropis. Bentuk morfologi daun eukaliptus berbentuk bulat oval, memanjang dan lancet, serta pangkal daun mengecil hingga ke ujung meruncing. Untuk batang, bentuk morfologinya yaitu pada batang eukaliptus tersebut biasanya berwarna coklat muda sampai tua. Kulitnya licin dan mengelupas memanjang tidak teratur. Eukaliptus dapat bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan yang diakibatkan oleh penyakit pengapuran sendi dan radang sendi, atau dengan keluhan sakit punggung
ataupun cedera sendi dan otot. Hal ini karena ekstra eukaliptus berperan sebagai pereda nyeri dan bersifat analgesik. Salah satu spesies yang digunakan sebagai obat yaitu Eucalyptus globulus. Grevillea adalah genus semak dan pohon yang terutama berasal dari Australia. Meskipun ada beberapa yang hidup di Papua Nugini dan pulau-pulau di utara Australia, dan juga di Sulawesi, Indonesia. Dipercaya bahwa ada lebih dari 500 spesies yang dideskripsikan, tetapi saat ini hanya ada 370 spesies yang diterima. Grevillea yang termasuk dalam keluarga Protea atau Protisea. Berkat kemampuannya untuk melakukan hibridrasi yang mudah dengan spesies yang kerabat dekat, ada ribuan kultivar Grevillea saat ini. Grevillea tumbuh setinggi 0,50 hingga 50 meter dengan batang yang bisa merayap atau lurus. Daunnya umumnya hijau, tetapi di iklim dingin mereka berperilaku seperti daun. Ini adalah lobus menyirip berwarna hijau, dan bunganya yang biasanya muncul di musim semi dikelompokkan dalam perbungaan yang relatif besar dan berwarna-warni. Mereka memiliki ukuran, bentuk, dan warna bunga yang berbeda, dan dapat ditemukan di daerah subtropis dan beriklim sedang di seluruh dunia. Grevillea tumbuh di hutan hujan dan area terbuka di alam liar. Tanaman ini lebih menyukai tanah berpasir, berdrainase baik, dan area yang menyediakan cukup sinar matahari. Kebanyakan orang membudidayakan Grevillea untuk keperluan tanaman hias. Bunga Aremophila adalah kelas tumbuhan endemis Australia dengan lebih dari 200 spesies di dalamnya. Tanaman ini biasanya dijumpai di daerah gersang maupun semi gersang yang ditemukan di Australia Barat. Bunga ini mempunyai ketinggian 0,6 sampai 1,5 meter. Cabang dan daunnya yang tertutup rapat dengan sebagian besar rambut wol bercabang yang membuatnya tampak keabu-abuan. Daunnya berkelompok, ada yang berbentuk spiral padat di sekitar cabang dan berbentuk elips sehingga berbentuk telur, panjangnya 3,5 sampai 10 mm dan lebarnya 2,5 sampai 4 mm. Bunga ini di bagian ketiak daun pada batang lurus berbulu panjang 8,5 sampai 16 mm. Ada 5 sprat segitiga linear hingga runcing, sebagian besar panjangnya 9 sampai 12,5 mm dengan permukaan luarnya tertutup rapat dengan lapisan tebal rambut wol. Matoa adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah dalam 4 bulan kemudian. Penyebaran buah matoa di Papua hampir terdapat di seluruh wilayah dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter. Manfaat dari buah ini yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan zat yang bersifat diuresis. Warata adalah anggota dari keluarga Protozoa, tumbuhan berbunga yang tersebar di sebelahan bumi selatan. Spesies Warata memiliki perbungaan dengan diameter 6-15 cm dengan cincin basal dari braktas berwarna. Daun tersusun spiral panjang 10-20 cm dan lebar 2-3 cm dengan tepian utuh atau bergerigi. Nama Warata berasal dari suku aborigin Eora, penduduk para Eropa di wilayah Sydney. Bunga ini tersusun dengan paku-paku di ujung cabang yang terus tumbuh setelah berbunga dan di ketiak daun bagian atas. Bunga ini terjadi dari musim semi hingga awal musim gugur pada bulan September hingga Maret di Australia. Pembungaan ini diikuti oleh buah yang berkayu kapsul silinder lebar, panjang 2,5 sampai 4 mm dan berkelompok seperti paku di sepanjang cabang. Setiap kapsulnya mengandung banyak biji kecil yang dilepaskan setiap tahun. Pengaropau mempunyai sejumlah spesies dalam 2 general dari famili Haemodoraceae yang berasal dari barat daya Australia Barat. Tanaman ini yang terkenal karena bunganya unik yang menarik burung. Bunga yang berbentuk tabung dilapisi dengan rambut lebat dan
terbuka di puncak dengan 6 struktur seperti cakar yang menyerupai kaki depan kanguru. Pohon rasa mala adalah salah satu jenis pohon yang dapat ditemukan di beberapa daerah di Indonesia termasuk Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Pohon ini dikenal sebagai salah satu pohon yang tumbuh dengan ketinggian yang cukup tinggi, yaitu sekitar 40-60 meter, dan memiliki cabang bebas sekitar 20-35 meter. Ukuran diameter batangnya berkisaran 80-150 cm. Pohon rasa mala yang sudah kering tidak mengeluarkan zat tanin dalam jumlah besar dan tampak berlekuk-lekuk. Pada kulit pohon ini memiliki tekstur yang halus dengan berwarna abu-abu.